Selamat datang kembali ke kuliah statistik. Kita akan melanjutkan materi kita yang mengenai ANOVA sebelumnya. Kali ini kita akan memasuki topik validasi model. Nah, validasi model ini kita lakukan setelah kita melakukan analisis statistik yang sebelumnya. Nah, jadi ada 3 bagian ya, berupa uji residual, kemudian uji kecukupan model, dan terakhir itu melakukan tindakan korektif. Nah, kita mulai dari uji residual ya. Dalam analisis kita yang terdahulu itu sebenarnya ada 4 asumsi yang kita buat mengenai error, yaitu yang pertama memiliki rataan 0, kemudian independen, memiliki varian sama dan terdistribusi normal. Nah, memiliki rataan 0 ini sudah kita buktikan ya, dimana kalau kita mengambil nilai min itu sebagai nilai overall. Sedangkan independen ini maksudnya adalah sebaran dari error itu tidak tergantung kepada faktor-faktor dalam penelitian kita. Misalnya apabila kita melaksanakan contohnya ya, eksperimen kita pada suhu yang berbeda, ternyata suhu itu punya pengaruh ya. Semakin tinggi suhu, error yang dihasilkan atau gangguan yang dihasilkan itu semakin signifikan misalnya. Nah, itu berarti dia tidak independen. Nah, begitu juga dengan varian sama ya. Jadi apakah di tiap suhu itu variannya itu sama atau masing-masing suhu reaksi itu punya varian yang berbeda. Nah, yang terakhir tentu error itu terdistribusi secara normal. Nah, untuk menguji asumsi kita punya 3 uji ya. Yang pertama itu uji rataan, kedua uji distribusi normal, dan yang terakhir uji independensi dan homoscedastic. Nah, kita mulai dari uji rataan 0. Jadi uji rataan 0 ini cukup mudah ya. Kita ambil residual data kita, kemudian kita hitung dengan mengurangi nilai data dengan min pelakuan hitungnya. Nah, tentu notasinya seperti ini ya. Jadi kita kurangi nilai tiap-tiap data dengan min pelakuan, dapatlah errornya. Atau yang ini sebenarnya ada gangguan ya, EIC atau noise. Nah, di mana YI titik ini adalah nilai yang diperoleh menggunakan model. Kalau dalam ANOVA itu berarti min pelakuan. Kalau Anda menggunakan regresi, itu berarti nilai estimasi berdasarkan model yang Anda buat. Nah, kemudian uji rataan 0 ini ya, kita dapat lakukan dengan menghitung nilai rata-rata residual tersebut. Jadi nilai residual yang sudah diperoleh dengan menggunakan formula di atas ini ya. Kemudian kita jumlahkan semua, kita rata-ratakan. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kalau misalnya kita kadang kita tidak mendapatkan nilai rata-rata tepat 0. Nah, misalnya sewaktu kita melakukan menggunakan regresi linear ya, ketika kita mencari nilai residual menggunakan model tersebut, kadang nilai rata-ratanya itu nggak sama dengan 0. Bisa jadi dia bernilai tertentu. Namun apakah dengan adanya nilai tertentu berarti dia tidak memenuhi uji rataan 0? Nah, bukan begitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun dia tidak tepat 0 hasil rata-rata dari residual, kita masih belum bisa mengatakan bahwa dia tidak lulus uji rataan 0. Nah, salah satu cara untuk mengetahui apakah memang betul ya rataan tersebut itu tidak 0, itu kita bisa lakukan dengan uji T ya, dengan menggunakan mean square errornya sebagai varian. Nah, jadi untuk uji T itu sama seperti uji T kita yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita punya uji untuk distribusi normal. Nah, ini untuk menguji asumsi normalitas ya yang kita gunakan. Nah, salah satu
cara melakukan uji distribusi normal ini ya, kita balik ke contoh 3.1. Nah, di sini ini ada nilai residualnya. Jadi yang di dalam sini ini adalah nilai residual. Nah, sedangkan ini nomor 1 sampai 20 ini adalah urutan run-nya. Kapan dilaksanakan? Ini kan eksperimennya acak. Nah, ini ya. Jadi residual itu di dalam kotak, dan nomor di dalam kurung ini adalah untuk run keberapa. Nah, nilai probabilitas tiap data ini ya kita bisa hitung berdasarkan distribusi T. Jadi langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Pertama, kita urutkan dulu residual kita dari nilai terkecil ke terbesar. Kita hitung nilai persentase probabilitas kumulatif tiap residual dengan rumus ini. Nah, kemudian ya setelah kita dapat probabilitasnya, kita plot tiap titik dengan nilai residual itu di X. Jadi tadi ada residualnya ya, rentangnya dari sekian sampai sekian, kita plot ya di aksis X. Frekuensi kumulatifnya kita plot di Y. Nah, untuk rumus ini sebenarnya ada beberapa macam rumus ya. Ini adalah rumus yang paling sederhana. Nah, semua rumus itu bisa dipakai. Pada akhirnya rumusnya itu cuma berbeda sedikit. Untuk melakukan normal probability plot seperti di gambar ini, kita perlu grafik normal probability ini. Ini didapatkan berdasarkan uji T, distribusi T ya. Nah, kalau cara ini susah, kita punya cara alternatif. Jadi sama seperti tadi ya, kita bisa urutkan dulu residual dari nilai terkecil ke terbesar. Kita hitung nilai persentase probabilitas kumulatif tiap residual menggunakan rumus tadi. Kemudian kita cari nilai inversi persentase probabilitas kumulatifnya. Yang ini ya tergantung kepada uji yang kita pakai ya. Nah, untuk contoh 3.1 ya yang ANOVA itu kita memakai distribusi T. Jadi untuk mencari inverse probabilitasnya kita menggunakan distribusi T ya. Nah, kemudian kita plot ya nilai residual itu dalam nilai T-nya versus nilai inversinya di aksis Y. Nah, tentu saja ya untuk uji distribusi normal, karena ini berkaitan dengan grafik ya, kita harus mengidentifikasinya secara visual. Nah, berikut ini contoh-contoh plot yang baik ya. Ini kalau sampelnya besar, dia tersebar mendekati garis yang X sama dengan Y ya. Atau garis untuk konturnya ya. Nah, kalau dia sampelnya kecil, biasanya ada sedikit ekor ya, nggak apa-apa. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan ya untuk contoh buruknya. Jadi ada outlier, ada satu titik yang jauh dibanding yang lain ya, menandakan ada kesalahan suatu eksperimen biasa. Kemudian yang ini ada kelengkungan, ini menunjukkan model kita itu mungkin kurang ya, kurang ada fungsi kuadratiknya. Nah, yang ini ya pronounced tail ini biasanya menunjukkan sebarannya itu enggak seperti yang kita kira, antara dia lebih menyebar atau dia kurang menyebar dibanding yang kita anggap. Nah, ada juga ya error lain, misalnya seperti ini akibat pembulatan. Jadi nilai-nilai ini terlalu dibulatkan ya, padahal dia seharusnya lebih tersebar, tapi karena ada pembulatan jadinya dia membentuk patahan-patahan. Nah, yang ini yang tadi ada ekor ya,
Distribusinya kalau untuk kasus yang ini, distribusi yang sebenarnya itu lebih sempit daripada yang diduga. Nah, kemudian kita ada uji independensi dan homosedastik. Sebagai contoh ya, untuk independensi sebenarnya kita bisa mengujinya tergantung apa saja. Tergantung faktor-faktor yang kita terka dapat mempengaruhi hasil eksperimen kita. Misalnya dalam contoh 3.1 ini, kita curiga bahwa urutan run itu bisa mempengaruhi residual. Ya, maka kita lakukan plot nilai residual ini terhadap urutan run, ya, atau terhadap nilai hitung atau fitted values-nya. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, kalau Anda lihat sekilas, ini karena dia tersebar cukup baik ya, sepertinya tidak ada masalah antara urutan run dan fitted values terhadap nilai residual. Ya. Nah, untuk uji independensi dan homosedastik ya, ini ada beberapa contoh plotnya ya. Yang ideal itu dia itu sama seperti yang tadi, dia mendekati yang tengah. Kalau yang sampel kecil dia ada nampak pola, nggak apa-apa, kadang itu hanya persepsi kita. Nah, kasus multivariate artinya satu nilai X itu punya beberapa nilai Y ya, biasanya mereka juga nampak menyebar. Yang buruk itu contoh masih sama, ada satu outlier, yang ini dia bercabang dua ya. Ini dia membentuk satu ini ya, sebuah garis. Yang ini dia membentuk gelombang. Ini menandakan model kita kurang trigonometri ya, sinkostan. Yang ini kuadratik, berarti kurang suatu suku kuadratik. Nah, kasus multivariate ini ya, nampak bahwa terkaan kita itu meleset ya, dia membentuk satu gelombang juga. Selanjutnya kita punya uji statistik untuk kesamaan varian. Nah, untuk uji ini ya, kita punya suatu tes tersendiri. Kita mulai dari hipotesis nolnya, berarti semua variannya sama. Hipotesis alternatif salah satunya tidak sama. Nah, metode yang paling banyak digunakan itu tes Bartlett. Itu caranya kita menggunakan tes chi-square dengan derajat kebebasan A kurang 1. Nah, H0 itu kita tolak apabila seperti biasa ya, yang kita hitung itu di atas ya, chi-square referensi. Nah, untuk rumusnya itu sendiri ya sudah ada. Untuk menghitung chi-square hitung itu kita gunakan rumus ini dengan Q dan C itu masing-masing berdasarkan variannya. Nah, ada suku SP kuadrat ya, dimana ini merupakan gabungan dari semua varian.
Selanjutnya kita punya uji kecukupan model. Nah, kita punya banyak cara, misalnya menghitung koefisien regresi personnya, menghitung nilai F, memeriksa outliers, memeriksa influential point ya, memeriksa plot nilai aktual dan prediksi. Nah, kita bisa melihat ya, yang paling mudah salah satunya adalah langsung melihat saja plot dari yang nilai prediksi versus yang sebenarnya. Nah, sama seperti sebelumnya ya, kita punya contoh-contoh ya, yang mana yang plot yang baik, mana yang buruk. Nah, ini masih sama ya, kecuali di sini Anda lihat ini ada satu grup outlier yang ini seluruh nilainya berada di atas nilai prediksinya itu berada di atas nilai aktualnya. Nah, berarti kita mungkin kelebihan ya dengan koefisiennya, koefisien interceptnya ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan validasi model ya, maka kita dapat melakukan hal-hal berikut ya. Jika hasil uji kita itu nampaknya model kita itu ada kesalahan, kita bisa melakukan beberapa hal berikut: mengubah modelnya atau mengubah metode regresi ataupun mencari lebih banyak data. Kalau misalnya kita yakin sekali dengan model kita ya, bahwa model kita itu sudah valid, kita bisa menggali lebih banyak data. Nah, selanjutnya kita punya analisis regresi. Nah, kebetulan analisis regresi ini sudah pernah dibahas ya sebelum UTS, jadi kita akan lewatkan saja. Nah, kita punya yang namanya kontras ya, sewaktu kita ingin lebih spesifik menyimpulkan hasil eksperimen kita. Jadi misalnya kita ingin mengetahui ya, pada nilai apa saja suatu faktor berpengaruh. Nah, misalnya dalam contoh 3.1 ya, kita ingin tahu apakah min laju pengupasan pada daya 200 itu sama dengan 220. Maka kita bisa membuat hipotesisnya sebagai berikut ya. Nolnya adalah kedua sama, nol alternatif keduanya berbeda. Nah, maka atau ya kita bisa menduga juga alternatif lain, dua daya terendah itu ratanya sama dengan dua daya tertinggi. Nah, untuk dua contoh ini kita dua-dua bisa pakai kontras. Nah, secara umum kontras itu bentuknya seperti ini. Kombinasi linear parameter dengan bentuk ini ya, koefisien dikali dengan minnya ya, dijumlahkan dengan catatan ya, CI yang sebagai koefisien mu ini jumlahnya harus 0. Nah, hipotesisnya dapat diekspresikan dalam bentuk yang sama, di mana yang 0 itu berarti jumlahnya sama dengan 0, kalau alternatif tidak sama dengan 0. Nah, untuk tes kontras kita dapat menggunakan t-test maupun f-test ya, dengan masing-masing formulasinya sebagai berikut. Nah, apabila jumlah replika tidak sama, kita bisa buat T hitungnya sebagai berikut dan F hitungnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita juga bisa membandingkan min satu pasang min perlakuan ya. Di sini sebenarnya kita punya dua metode populer, yaitu test2k dan LSD-Fisher. Nah, kedua metode ini memang menggunakan perbedaan min ya. Untuk test2k kita menggunakan rumus sebagai berikut ya, dimana nilai Q-nya ini kita cari lewat tabel. Sedangkan metode Fisher dia langsung menggunakan nilai T. Nah, sebagai contoh ya, kita ambil data dari contoh 3.1, kita gunakan untuk test2k dan metode LST. Nah, dari appendix kita tinggal mencari ya, untuk nilai test2k kita cari nilai Q alpha 0,05
Kemudian ada 4 ya, derajat kebebasannya untuk yang pelakuannya ada 4. Kemudian 16 ini adalah kita ambil 20 dikurang 4. 20 itu dari total data, 4 itu adalah pelakuan. Sisa 16 kita dapatlah nilai Q-nya itu 4,05. Nah, sedangkan untuk yang LSD kita pakai nilai T ya. T dan ini karena dia two tail ya. Artinya selisihnya itu tidak boleh melampaui nilai tertentu, maka kita ambil yang alfanya 0,025 di sini. Ya, alfanya 0,05 tapi kita bagi 2. 16 ini sama seperti yang di test 2K. Terdapat nilainya adalah 2,12. Nah, kita peroleh ya bahwa T untuk 2K itu adalah 33,09 dan LSD itu 24,49. Nah, kita tinggal cari selisih min pelakuan ya. Dengan mencari selisih masing-masing ada 4 pelakuan, jadi kombinasi 2 dari 4 kita akan peroleh ada sebanyak 6 pasangan. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa semua nilai-nilai ini absolutnya itu di atas LSD maupun 2K. Ini berarti menurut tes tersebut semua pelakuan ini saling berbeda satu sama lain. Selanjutnya kita bisa membandingkan min pelakuan dengan kontrol ya. Ini kita menggunakan tes DUNET. Nah, dia hampir sama dengan yang sebelumnya, kecuali hipotesisnya itu rujukannya adalah tes dari kontrol ya. Jadi apakah min ini sama dengan kontrol, apakah ini sama dengan kontrol. Ini biasanya untuk eksperimen yang menggunakan beberapa jenis, misalnya pelarut yang berbeda ya, dibandingkan dengan pelarut standar misalnya, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini hampir sama seperti sebelumnya, kita tinggal mencari selisih antara pelakuan dengan yang standar, kemudian membandingkan dengan nilai dari hitungan yang DUNET. Nah, misalnya kita kalau ambil data dari contoh 3.1, anggap pelakuan 4 itu kontrol ya, maka untuk DUNET 0,05 karena sekarang pelakuan 4 itu ada kontrol, jadi kita tinggal tersisa 3 pelakuan. Kita ambil nilai A ini adalah 3 dikurang 1 ya, 4 dikurang 1 jadi 3. Nah, kemudian total dari F nya itu masih 16 ya, seperti sebelumnya. Nah, kita dapat nilai D nya 2,59. Selisih kritikalnya kita hitung menggunakan rumus ini, kita dapat 29,92. Nah, kita kurangi ya, semua pelakuan 1-3 dikurang dengan yang keempat, semuanya signifikan. Nah, itulah materi kita ya untuk ANOVA. Sampai jumpa di lain waktu.